warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tributi Utami dengan NIM 1714194. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, dalam teknologi informasi ini, dalam implementasi etis terdapat moral, etika, dan hukum. Nah, moral itu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Nah, sedangkan etika yaitu sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarah yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat, dan hukum yaitu peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negara. Lanjut, yaitu meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diimplementasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisikan dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Lanjut, kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Ethics culture itu dapat diterapkan dengan menerapkan kredo perusahaan. Nah, kredo perusahaan itu biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Dia harus memberikan contoh yang terbaik untuk bawahannya. Lalu program etika. Nah, program etika itu biasanya diterapkan di awal pekerja itu masuk atau direkrut. Jadi etika apa saja yang harus diterapkan dalam perusahaan. Lalu perusahaan yang kode perusahaan yang disesuaikan itu contohnya seperti kode etik. Jadi setiap perusahaan itu pasti berbeda. Dan yang terakhir yaitu meletakkan kredo, program, dan kode etik pada tempatnya. Lanjut, pentingnya etika komputer. Ada peraturan secara logismor, mengartikannya sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Lalu ada faktor informasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Nah, yang ketiga yaitu faktor ketidaktampakan, yaitu alasan ketidak untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Nah, dalam etika komputer itu ada hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu hak sosial dan komputer, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak privasi, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan aset. Lanjut, audit informasi. Nah, itu ada audit finansial, itu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Dan audit operasional, yaitu audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Lanjut, pendidikan etika komputer. Nah, mata kuliah itu tuh bisa diterapkan dalam mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.